Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum. Masih bersama saya Cynthia dan masih pembahasan kita mengenai pneumonia pada anak. Nah, masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Rifan Fauzi, dokter spesialis paru. Nah, dokter, sebetulnya kapan nih dok harus ke dokter, gejala-gejala apa yang mungkin dirasakan dan harus cepat dibawa ke dokter, dok? Ya, sebetulnya kalau misalkan ada anak di dalam satu rumah tangga atau dalam keluarga yang menderita batuk pilek, selama yang penting diperhatikan adalah aktivitas hariannya. Jadi kalau dia masih bisa beraktivitas dengan artinya sudah masih mendekati normal atau masih normal, asupan makannya atau minumnya masih lumayan terpenuhi, terus tidak demam tinggi, tidak ada tanda-tanda seperti napas yang lebih cepat atau dia gelisah gitu atau napas cuping hidung ada hingga kembang empis gitu, itu sebetulnya mungkin hanya sekedar ISPA biasa, jadi mungkin hanya sekedar common cold atau infeksi saluran pernapasan akut yang biasa yang ringan ya. Jadi mungkin belum perlu dibawa ke fasilitas kesehatan atau ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti apa tuh yang perlu dibawa ke rumah sakit? Ya, tentunya kalau sudah mulai ada tanda-tanda dia mulai malas minum, susah minum, atau kelihatan bahwa dia mulai ada napasnya lebih cepat, dia gelisah, tidak bisa tidur dengan baik, terganggu terus ya, atau ya itu tadi ada napas cuping hidung, ada tarikan di dinding dada, pokoknya pola napasnya berbeda dengan dengan keadaan kondisi yang seperti itu. Atau bila terdengar ada suara napas bunyi seperti mengik ya kayak wheezing gitu ya, ada ngik ngik. Nah, seperti itu sebaiknya dibawa ke dokter segera atau ke rumah sakit atau ke IGD gitu ya. Oke. Biasanya tuh dokter terjadinya itu di anak-anak usia berapa ya dokter? Apa bayi juga bisa apa seperti apa dok? Ya, jadi umumnya paling sering di bawah 5 tahun balita gitu ya. Dan anak-anak bayi-bayi di bawah 1 tahun juga seringkali bisa terjadi pneumonia. Apalagi kalau misalkan anak-anak dengan ada kelainan kondisi-kondisi tertentu, misalkan anak dengan kelainan jantung bawaan, ada penyakit jantung bawaan, jadi secara saat lahir dia memiliki kondisi penyakit jantung bawaan, misalkan ada jantung yang bocor seperti VSD atau ASD gitu ya, atau kondisi-kondisi lainnya seperti anak-anak dengan sindrom tertentu, misalkan dengan sindrom Down, anak-anak dengan sindrom-sindrom yang mengakibatkan fungsi pernafasannya ataupun sistem mekanisme pernafasannya tidak optimal. Nah, itu akan lebih mudah terjadi pneumonia. Plus, ini yang paling penting juga sebetulnya yang perlu diingatkan adalah kalau dalam satu keluarga itu, di dalam suatu keluarga balita tersebut ada yang merokok. Nah, ini sebetulnya rokok itu tidak secara langsung menyebabkan pneumonia, tapi asap rokok yang terus dipaparkan atau balita yang terpapar oleh asap rokok, apalagi dalam jumlah yang frekuensi yang lebih sering atau lamanya durasi juga lebih sering, itu akan memudahkan terjadi kerusakan dinding saluran pernafasan, mulai dari hidung sampai ke bagian bawah. Sedangkan kita tahu bahwa sistem pernafasan itu punya mekanisme defense, jadi mekanisme pertahanan sendiri terhadap infeksi, misalkan ada kuman atau yang masuk gitu ya. Nah, kalau terpapar oleh asap rokok, apalagi sering, itu akan menyebabkan dinding saluran napas itu akan rusak. Nah, dinding saluran napas yang rusak itu sama artinya kalau kita punya rumah itu pagarnya jebol atau pintunya jebol gitu ya, sehingga memudahkan orang jahat yang punya niat jahat atau maling atau rampok bisa masuk ke dalam rumah kita. Nah, itu yang sebagai analogi terjadinya kalau kondisi dia terpapar oleh asap rokok, sehingga dinding saluran napas itu bisa rusak, mekanisme pertahanan yang ada di dalam dinding saluran napas itu juga akan berkurang, sehingga kalau dia menghirup udara yang mengandung kuman, bakteri, virus, dan lain sebagainya, yang kebetulan memang sebagai penyebab pneumonia, itu bisa mudah terjadi infeksi. Karena kita balita juga kan bernafas di dalam lingkungan udara yang tidak steril, jadi kuman bisa ada di mana-mana. Oke, baik. Kemudian dokter kalau anak-anak gitu ya dokter ya terkena pneumonia ini kemudian sembuh gejalanya ya dokter, apakah
bisa ada dampak ke depannya, efek jangka panjang pada saat dia dewasa dan lain-lain, dokter? Ya, kalau anak yang sebelumnya sehat dengan kondisi yang sehat, tumbuh kembangnya normal tapi terinfeksi pneumonia, biasanya kalau ya kalau berhasil diatasi dengan baik dan dia sembuh, umumnya tidak akan kambuh lagi, umumnya tidak akan ada gejala sisa. Kecuali kalau misalkan infeksi pneumonia yang diderita pada saat pertama kali terjadi pneumonia itu berat gitu ya, berat dalam arti bahwa bisa terjadi kerusakan jaringan paru yang sedemikian luas ya. Itu tentunya hmm, kumannya akan mati sembuh, tapi ada gejala sisanya seperti misalkan ya karena kerusakan parunya itu yang menyebabkan mungkin fungsi parunya jadi tidak seperti paru yang normal, sehingga mungkin nafasnya dia akan lebih apa tetap sesak gitu ya, sesak nafas gitu ya. Tapi dia dalam keadaan yang memang sudah sembuh sebetulnya dari infeksi. Tapi itu memang jarang gitu ya. Atau pada anak-anak yang mengalami tadi yang saya sudah sampaikan dengan kelainan jantung bawaan misalkan. Nah, seringkali kondisi jantung, pembuluh darah yang ada di dalam kondisi tubuh si anak itu juga bisa memberikan efek yang tentunya juga mungkin merugikan pada fungsi parunya itu sendiri, termasuk misalkan mekanisme pertahanannya terganggu. Biasanya kalau anak-anak dengan kelainan jantung bawaan yang kompleks atau yang berat umumnya mengalami gagal tumbuh, mengalami stunting, mengalami gizi buruk, sehingga dia akan uh, tidak memiliki sistem pertahanan tubuh yang optimal, sehingga akan mudah terjadi infeksi-infeksi berikutnya. Oke, Itu gitu ya. baik. Kalau komplikasi yang mungkin terjadi, dokter, apakah ada dokter akibat dari pneumonia ini, dok? Ya, sebagian besar pneumonia pada anak umumnya bisa sembuh total gitu ya, dan tidak sembuh lagi. Tapi pada kondisi tertentu di mana ada kuman-kuman jenis tertentu, ada kondisi tertentu, itu bisa menyebabkan komplikasinya misalkan parunya jadi terendam oleh air gitu ya, cairan gitu ya, yang kita sebut sebagai efusi ataupun emphysema, atau bahkan ada juga karena infeksi paru sehingga jaringan alveolus yang ataupun saluran pernapasan atau bronkiolus yang terkena infeksi tersebut mengalami kerusakan sedemikian parah sehingga bocor. Ya, kalau bocor itu artinya udara yang harusnya dalam sirkuit yang tertutup atau closed circuit itu jadi keluar dari jaringan paru, sehingga akan masuk ke dalam rongga yang terdapat di antara jaringan paru dengan dinding dada. Nah, itu bisa terjadi kebocoran, bisa udara masuk ke situ, itu yang kita sebut sebagai pneumotorak. Tentunya kalau kondisi seperti itu tergantung dari derajat kerusakan yang menyebabkan kebocoran udara tersebut, tentunya bisa menyebabkan napas akan semakin sesak ya. Jadi itu beberapa komplikasi yang bisa terjadi pada pneumonia. Tapi komplikasi pada pneumonia tidak terlalu sering ya, tapi bisa terjadi. Oke, baik. Berarti bisa sembuh ya, dokter, pneumonia ini sendiri pada anak ini, dok? Ya, bisa dan bisa sembuh total, dalam artian kalau ditemukan dalam kondisi yang dini gejalanya lalu langsung diberikan obat-obatan yang sesuai, misalnya dalam hal ini antibiotik, itu akan bisa membaik. Nah, untuk pengobatannya sendiri seperti apa, dokter? Apa katanya itu cukup dengan antibiotik gitu, dokter? Atau seperti apa pengobatannya? Ya. Kalau anak dengan pneumonia umumnya mengalami status dehidrasi ya, dalam arti asupan cairannya, makannya tentunya akan berkurang ya. Dan dehidrasi itu tentunya akan makin menyulitkan terjadinya penyembuhan. Makanya biasanya untuk tata laksana pneumonia selain pemberian antibiotik ya, antibiotik itu bisa antibiotik yang diminum golongan amoxicillin atau antibiotik yang melalui injeksi. Ya, itu perbedaannya adalah kalau yang anak pneumonia tapi gejalanya ringan itu bisa sambil rawat jalan aja di rumah, minum obat antibiotik aja gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang sudah dalam derajat yang sedang sampai berat, apalagi itu sudah harus dilakukan di perawat ya, dirawat di rumah sakit, pasang infus untuk memberikan asupan cairan yang cukup, mengoreksi dehidrasinya, memperbaiki dehidrasinya, dan biasanya pemberian antibiotika dengan pemberian injeksi. Plus biasanya diberikan suplemen oksigen supaya dia asupan oksigen tetap terjaga ya. Pada beberapa kondisi di mana dia mungkin tidak bisa minum melalui mulut karena biasanya kalau dalam keadaan sesak anak itu refleks menelannya akan terganggu.
kalau dipaksakan minum untuk lewat mulut itu nanti akan terjadi tersedak dan bisa masuk ke saluran pernapasan atau ke paru-paru, akan makin memperberat gejalanya. Makanya biasanya kalau anak-anak dengan gejala pneumonia yang berat itu dipasang selang atau nasogastrik ataupun orogastrik, jadi kayak semacam sonde untuk minumnya itu biasanya, sampai dia membaik. Oke. Terakhir dokter, pencegahannya seperti apa dokter? Mungkin untuk orang tua di rumah ya dokter, bagaimana untuk mencegah ini dokter? Apakah memang bisa dicegah dari kehamilan gitu dokter, atau seperti apa dok? Jadi pneumonia itu adalah termasuk penyakit infeksi yang bisa dicegah. Ya, bagaimana mencegahnya? Tentunya selain berian nutrisi yang optimal, misalkan bayi baru lahir sampai usia 6 bulan sebaiknya diberikan ASI eksklusif ya. Setelah itu mulai diberikan nutrisi pendamping, makanan pendamping ASI, bisa berbagai macam ya. Mungkin orang tua sudah pada ngerti gitu kan. Berikan seoptimal mungkin sambil nanti kita pantau pertumbuhan berat badannya, tinggi badan dan sebagainya, sehingga kita bisa menjaga jangan sampai dia mengalami stunting atau mengalami bahkan gizi buruk gitu ya. Sehingga kita harapkan dengan berat badan yang naik dengan optimal, sistem imun tubuhnya juga akan terjaga dengan baik. Plus imunisasi, karena pneumonia itu bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi imunisasi ikuti saja jadwal yang diberikan oleh dari Kemenkes, boleh dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, rekomendasinya juga ada tuh. Jadi penuhi saja jadwal imunisasi tersebut, karena imunisasi itu bisa mencegah terjadinya pneumonia. Jadi pneumonia itu bisa disebabkan oleh berbagai kuman. Ada kumannya Streptococcus atau golongan pneumococcus, ada Haemophilus influenza tipe B, ada golongan-golongan lainnya gitu ya. Tapi itu yang dua itu yang paling sering. Sedangkan di imunisasi itu ada misalkan DPT aja ya, ada DPT yang combo yang mengandung DPT, HIV, hepatitis B dan Haemophilus influenza B tipe B ya, itu ada. Jadi bisa dilakukan imunisasi tersebut. Dan ada juga imunisasi pneumococcus ya. Campak atau MMR juga itu penting, karena apa? Karena kalau campak itu sendiri sebetulnya penyakit campak itu bisa sembuh sendiri ya dengan pemberian nutrisi yang baik, obat-obatan yang sebagai sifatnya simptomatis atau penunjang aja ya. Tapi dalam kondisi kena campak atau kena cacar air itu sistem imun balita itu akan rendah sekali, dan pada saat itulah bisa terjadi infeksi sekunder. Yang paling sering pada campak, infeksi sekundernya itu adalah pneumonia dan diare. Makanya penting imunisasi campak, MMR itu perlu diberikan. Oke. Ya, satu lagi mungkin yang terakhir mungkin ya itu pola hidup yang sehat dari keluarga itu sendiri. Karena kan yang jangan ada yang merokok, jangan terpapar asap rokok ya. Lalu biasakan pakai masker kalau sedang sakit batuk pilek sehingga tidak menularkan ke anggota keluarga lain termasuk ke anak-anak. Demikian Cynthia. Baik, Dokter Rifan, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya hari ini. Terima kasih banyak dok. Ya, sama-sama Cynthia, mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, sahabat Eljon, itu dia tadi ya, kita sudah mendengarkan dari Dokter Rifan soal pneumonia pada anak. Jadi tadi yang paling penting juga cara mencegahnya ya, dari status gizi, kemudian juga imunisasi, gaya hidup keluarga dan lingkungan, kaitan dengan rokok dan lain-lain untuk mencegah, karena pneumonia pada anak bisa dicegah dan juga bisa diobati ya, tadi tangani dengan cepat ketika melihat gejala-gejala yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Rifan. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia Karani dan juga Dokter Rifan Fauzi, dokter spesialis anak respirologi. Pamit undur diri, sampai jumpa. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!